ada sebuah komentar yang cukup menarik yang kemudian disampaikan oleh Kiai Ubaidillah, dan saya pikir ini perlu untuk disimak ya oleh Guru Gembul ya. Kita lihat bersama ya, kita tahulah bagaimana komentar Guru Gembul terkait pesantren ini. Coba Guru Gembul lihat terkait bagaimana komentar dari Kiai Ubaidillah ya, semoga saja Guru Gembul juga menyimaknya ya. Dan ini perlu untuk kita simak saudara-saudara sekalian ya. Untuk para santri silakan ya, untuk teman-teman sekalian juga silakan agar video ini disimak hingga akhir ya, terkait bagaimana pemaparan dari Kiai Ubaidillah yang cukup luar biasa, seorang tokoh dari Jawa Tengah. Oke, biar tidak bertele-tele, biar tidak panjang lebar, kita intro terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang saya kira penting untuk menambah hasanah beberapa diskursus yang beredar di sosial media terkait dengan Trans 7, terkait juga dengan Guru Gembul. Tetapi sebelum saya bahas itu, saya suka lagu yang sangat elegan, kritik tajam, sekaligus merefleksikan kejengkelan yang luar biasa, kegundahan, kemarahan. Tetapi indah sekali, diformat dengan betul-betul pesantren banget, betul-betul elegan, humanis sekali. Bahkan tidak hanya kawan, orang terdekat yang senang, lawan, orang yang memusuhi, bahkan siapapun yang mendukung Trans 7, bahkan dari Trans 7 sendiri pun diperlakukan secara elegan. Artinya jengkel dengan Trans 7, tapi dalam bentuk nyanyian lagu yang penuh harmoni, luar biasa. Mari kita dengarkan bersama-sama. Luar biasa, sangat elegan sekali menurut saya. Sebenarnya memang Trans 7 itu udah lewat batas. Itu kan settingan serpian-serpian tidak satu tempat itu. Dan entah, saya nggak tahu apakah dia mencomot dari sosial media tayangan itu, atau datang di sebuah tempat, atau dapat kiriman dari yang lain. Tapi menurut saya sangat tidak profesional, karena sisi negatif tapi yang destruktif, yang merusak dan mengaco justru yang ditampilkan itu. Dan yang disasar oleh Trans 7 di situ foto seorang zahid, alim, alamah, menjadi madzahirul ummah, penanda ummah, yang sangat sederhana. Beliau sangat sederhana hidupnya. Ibarat ulama besar, pesantren besar, tapi penuh kesederhanaan. Nah, Trans 7 berani menyentuh kontradiksi terhadap realitas yang ada, memberitakan sebuah objek berita, tapi kontradiktif terhadap fakta tentang sosok yang diekspos itu. Saya mohon maaf tidak bisa menyebut nama beliau, bukan karena apa-apa, gak kuat, khawatir terbawa perasaan, terus malah saya nggak bisa bicara. Tapi yang jelas beliau sosok yang luar biasa. Nah, Trans 7 punya fatal
Expose-nya itu expose yang sangat fatal. Sangat fatal. Padahal sebenarnya banyak hasanah tentang pesantren sebagai subkultur, pesantren sebagai lembaga tertua di Indonesia, pesantren sebagai pendidikan pembebasan dan pencerahan, pesantren sebagai yang paling selamat. Pesantren itu yang paling selamat untuk tidak masuk dalam wilayah kapitalisasi pendidikan. Hampir semua lembaga itu kan masuk pada wilayah kapitalisasi pendidikan. Saya nggak usah nyebut, tapi pesantren lebih cenderung selamat, meskipun ada beberapa, tapi itu oknum. Tapi 85% pesantren selamat dari sistem kapitalisasi pendidikan. Di pesantren juga ada pendidikan kritis, melahirkan banyak ilmuwan aktivis yang kritis itu dari pesantren. Dari pesantren. Ini coba dicek yang krisis-krisis sekarang ini yang jadi pionir-pionir pergerakan keberagamaan, wilayah sosial politik, budayaan dan sebagainya. Semuanya bersentuhan dengan tradisi. Punya akar local wisdom. Kalaupun local wisdom itu tidak diambil dari tradisi pesantren, tapi local wisdom itu bisa diambil dari kehidupan masyarakat yang Jawa. Orang Jawa itu kan kalau sekilas kita memahami dikira masyarakat feodal. Tapi sebenarnya sikap unggah-ungguh orang Jawa itu memiliki keberanian yang luar biasa. Buktinya dikatakan unggah-ungguh, dikira takut, tidak berani Habib. Oh, sekarang pada berontak semua. Yang jelas Trans 7 itu sangat salah paham terkait dengan persoalan nilai keutamaan, core value di pesantren. Sangat salah paham. Meskipun demikian namanya sosial media itu sudah seperti pasar. Ada pro kontra. Meskipun banyak santri, saya sendiri itu mengecam Trans 7. Tapi ada juga yang berkomentar membela Trans 7. Namanya hidup seperti sudah di suasana pasar. Diisi oleh variasi masyarakat yang berbeda-beda. Banyak komentar. Tapi ada hal yang perlu saya jelaskan di sini, terlepas dari komentar yang berbeda-beda itu. Yang jelas argumen Trans 7 dan yang mendukung itu sangat berlebihan. Bahkan sampai menuduh feodalisme pesantren misalnya. Itu sangat berlebihan menurut saya. Saya bicara di sini bukan dalam konteks insider, orang dari dalam. Bukan dalam konteks sebagai pengelola pesantren juga saya, pesantren Asufa. Abah saya sudah punya pesantren, dari 7 saudara, itu ada 4 yang punya pesantren. Mbak saya, Mama Sipar, saya yang persis dan adik yang terakhir. Dari seorang sosok mendirikan pesantren, melahirkan 4 anak yang juga melanjutkan mengelola pesantren. Bukan karena itu, terus saya pengen membela diri, bukan. Bukan karena itu. Tapi saya ingin menyampaikan sebuah objektivitas. Tradisi pesantren itu harus dipahami sebagai sebuah tradisi yang menekankan pada ilmu dan adab. Saya sekarang ini bergelut di dunia akademik. Dan saya berlatar belakang pesantren. Tanpa mengurangi tradisi saya di pesantren, saya tidak bisa menghilangkan perspektif akademik saya. Hal yang sama ketika saya pulang dari ngajar di perguruan tinggi ke pondok sendiri di Rembang, sebagai seorang santri di pesantren, bukan berarti saya menghilangkan perspektif akademik saya. Ini kan faktor historisitas di tengah komitmen menjaga normativitas. Itu bagian daripada hasanah hidup menurut saya itu. Hasanah hidup. Makanya memahami pesantren itu jangan hanya dipahami dari perspektif keinginan orang yang memandang. Trans 7 itu memahami pesantren
dilihat dari keinginan jurnalisnya itu, Mbak siapa itu perlu dipahami latar belakangnya juga itu. Ada yang menginformasikan dia itu dari Pak Alwi Al-Idrus, tapi saya belum meneliti, saya nggak tahu saya apakah betul dia Al-Idrus. Saya kira kalaupun iya, tidak perlu dikait-kaitkan. Kalau itu persoalan attitude, persoalan personality, pilihan, perspektif, persoalan subjektivitas atas kehendak, bukan persoalan yang negatif itu. Dalam konteks latar belakangnya apakah ada Al-Idrus atau tidak, maksud saya. Artinya latar belakang keluarga saya kira tidak bisa mempengaruhi kehendak seseorang. Pemberitaan itu nggak hubungannya dengan latar belakang keluarga. Tapi itu pun kalau ya, kalau tidak, namanya tidak. Kita nggak tahu. Ya dan tidaknya saya kira sesuatu yang bisa dipahami dan hak masing-masing orang untuk memiliki latar belakang keluarganya sendiri-sendiri. Dan yang terpenting kita tetap saling menghormati, merayakan kemajmukan dengan latar belakang keluarga masing-masing di antara warga negara kita di Indonesia ini. Kita saling menghormati. Tapi yang jelas itu kehendak. Pemberitaan itu berdasarkan kehendak. Memahami pesantren itu jangan dipahami dari perspektif kehendak saja. Juga harus dipahami dari perspektif kebudayaan, perspektif pembebasan, pencerahan, perspektif pendampingan, perspektif keilmuan, perspektif kearifan lokal. Terus banyak sekali sisi-sisi lain di pesantren itu. Bisa juga pesantren bisa dipahami dari perspektif dinamisasi, modernisasi, seperti yang pernah diangkat Gus Dur. Bisa juga pesantren bisa dipahami dari sisi transformasi pesantri. Santri-santri yang transformatif juga banyak. Santri-santri yang memberikan edukasi transformatif, memberikan pendampingan, memberdayakan masyarakat. Banyak sekali. Nah, munculnya liputan si jurnalis yang mengekspos hasil kerjanya di Trans TV itu kan, itu sisi kecil sebenarnya. Nah, jadi memahami pesantren itu harus holistik, harus menyeluruh, harus syamil. Tapi tidak apa-apa kalau ada sisi-sisi lain yang harus diungkap, tidak apa-apa. Itu kan serpian-serpian dari pesantren. Yang jelas di pesantren itu tidak ada feudalisme. Feudalisme itu kan penindasan moral. Tapi kalau di pesantren itu bukan penindasan moral, terhadap moral. Tapi kalau di pesantren itu adalah adab, tata krama untuk membangun spiritualitas. Sama-sama antara santri guru di hadapan Allah. Guru bisa menjadi imam, guru bisa menjadi makmum. Itu jangan dipahami secara terburu-buru. Sekali lagi, di pesantren itu tidak ada feudalisme. Feudalisme dalam arti penindasan moral. Tapi apa yang terjadi di pesantren itu adalah tata krama adab. Bagaimana rasa terharunya murid di hadapan para guru di pesantren yang betul-betul mempotensikan emotional quotient, kecerdasan emosi, spiritual quotient, kecerdasan spiritual, intellectual quotient, kecerdasan intelektual, dan attitude quotient, dan kecerdasan perilaku atau sikap. Terharu santri, sehingga dengan gurunya itu seperti di hadapan orang tuanya dengan hormat. Itu. Jadi bukan feudalisme. Santri mencium gurunya, itu bukan tunduk pada manusia, tapi tunduk pada perspektif keilmuan. Tapi apakah ada pesantren yang terdistorsi, keluar dari prinsip ini? Oh, ada saja, namanya manusia. Ada beberapa kasus pesantren itu kan bagian daripada
eh, sebuah fenomena yang keluar dari tradisi sebenarnya, bukan bagian daripada tradisi itu sendiri. Karena tradisi pesantren nggak ada yang mengajarkan sekiranya berhadapan dengan keamanan, sekiranya kontradiktif terhadap ajaran Islam dan menimbulkan kasus-kasus baru secara kemanusiaan. Sebenarnya itu tidak dalam ajaran pesantren. Itu distorsi, itu keluar dari tradisi, itu namanya. Cuman beberapa orang justru yang diekspos yang keluar dari tradisi untuk stempel pada seluruh pesantren. Ini kan problem yang harus kita pahami bersama. Dan hormat pada kiai itu adalah kebudayaan nilai. Sekali lagi, hormat pada kiai itu adalah kebudayaan nilai, bukan tunduk pada kolonial. Penting itu, harus dipahami itu. Dan yang perlu dipahami di era teknologi informasi yang serba cepat sekarang ini, ada yang tidak bisa dibayar dengan logika. Sesuatu itu hanya dipahami dari perspektif logik saja. Kalau tidak logik berarti unlogic. Kalau unlogic berarti tidak logik. Tidak bisa dipahami seperti itu. Di teknologi informasi seperti ini tidak bisa pesantren dipahami sebagai feodalisme menindas. Tapi karena betul-betul guru itu sebagai penanda mazahirul ummah, penanda umat, karena memantar sebuah langkah-langkah pembebasan dan pencerahan. Seorang guru itu yang betul-betul memasuki fase pencerahan, dan itu sangat bertentangan dengan feodalisme. Bahkan para guru itu melawan feodalisme. Kekuatan ketauhidan itu sangat berpengaruh kepada upaya menggerakkan kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan. Itu bukan feodalisme. Adab itu kan mendidik untuk mempotensikan. Feodalisme penindasan moral. Secara simbolik hampir sama memang. Tapi kalau tidak merenungkan, memang menyamakan. Padahal itu berbeda antara feodalisme sebagai penindasan moral dengan adab yang menjunjung tinggi spiritualitas dalam dampingan seorang guru. Perspektif ini beda sekali antara langit dan bumi yang harus dipahami bersama. Maka sebenarnya siapapun yang belum paham tentang pesantren dan penasaran, jangan langsung direspon dengan keinginannya antara baik dan buruk itu. Kalau penasaran terhadap pesantren, pondokkan putra-putrinya di pesantren. Biar kenal tradisi pesantren. Siapapun dari penonton YouTube ini, entah dari kalangan DPR, pengusaha, petani, politisi, pengelola media-media mainstream, kalau nggak pondokkan anaknya, mondok sendiri berapa bulan di pondok, nanti akan merasakan, menghayati. Atau kalau mau ekspos berita tentang pesantren, ya paling nggak seminggu 2 minggu di pesantren dan menghayati. Jangan ngumpul ke tayangan-tayangan kemudian jadikan satu, baik secara langsung dia sendiri atau melalui orang lain, kita nggak tahu. Tapi yang jelas subjektivitas yang destruktif dalam membaca fenomena keadaan lingkungan itu biasanya kurang menikmati di objek penyiaran itu, sehingga yang muncul adalah komedi, membuat orang ketawa. Saya ketawa jujur aja. Yang jelas di pesantren itu ada santri yang tidak membayar, ditanggung oleh kiainya. Ada santri yang mampu membayar, tapi dengan keterbatasan. Dan kesemuanya itu senang seorang kiai. Dengan target apa? Bisa memberikan pendampingan kepada santri dengan berbagai latar belakang kesejarahan. Santri menjadi tercerahkan, mendapatkan ilmu pengetahuan, pembebasan, memiliki jati diri, kemandirian, kecerdasan, berbagai potensi kecerdasan yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga di tengah masyarakat lebih survive, memiliki eksistensi yang luar biasa dibandingkan dengan yang lain misalnya. Ini santri, tapi juga ada santri yang kadang-kadang kita terenyuh loh, yang ingin bekerja kepada kiai karena dia malu nggak ada biaya.
Dan ini semua kan di luar ekspos Trans TV. Dan banyak loh guru-guru di pesantren itu yang nggak digaji. Banyak. Yang dapat gaji honorar P3K itu kan yang sekolah formal, bukan di pesantren. Sekarang ini sudah ada sih bantuan per bulan berapa itu dari pemerintah, 100.000 untuk para guru pesantren. Tapi kan hanya berapa orang, 3 orang. Jadi ini yang nggak dipahami oleh pihak-pihak yang tergesa-gesa ingin melihat pesantren berdasarkan keinginannya itu. Jadi pada intinya, ayolah yang penasaran terhadap pesantren, buka literasi tentang pesantren. Yang penasaran terhadap pesantren, buka literasi tentang pesantren. Jangan membuka keinginannya untuk ngata-ngatain pesantren. Kalau ingin berpikir kritis, silahkan. Demi kemajuan pesantren, karena memang pesantren di sana-sini ada kekurangan-kekurangan. Namanya manusia. Pesantrennya institusi, sarana prasarana. Nah, tapi pengelolanya manusia yang punya eksistensi, punya keinginan, punya ammarah bisu, punya lawamah, punya mutmainnah, punya radiyah, punya sofiyah, punya sifat baqiyah, kan macam-macam ini kan. Jadi kalau ada kiai yang di sana memiliki nafsul ammarah bisu, ya itulah manusia. Tapi kan banyak kiai yang sudah melakukan transformasi dari ammarah bisu menuju lawamah, menuju mutmainnah, radiyah, mardiyah, sofiyah, baqiyah. Artinya apa? Tidak semua kiai itu makomnya makom baqiyah. Tidak semua kiai makomnya makom sofiyah. Tapi paling tidak mayoritas kiai itu kan ada suasana keterlibatan hidayah Allah untuk dipatok di nafsul mutmainnah yang cenderung lebih stabil. Tapi tidak untuk kemungkinan ada yang di ammarah bisu, namanya manusia. Tapi jangan dipahami dari perspektif ini saja. Karena pesantren itu banyak hasanah. Nah, jadi perlu dibuka literasi pesantren itu sebelum salah atau destruktif dalam memberikan penilaian. Tapi saya menghargai pandangan-pandangan kritis seperti yang disampaikan oleh Guru Gembul. Saya menyebut bukan pandangan negatif, tapi pandangan kritis. Jadi di balik pandangan kritis itu ada nilai-nilai positif dari Guru Gembul. Meskipun ada hal yang perlu dijelaskan kembali, karena memungkinkan apa yang dikatakan oleh Guru Gembul itu menimbulkan kesalahpahaman. Tapi paling tidak ada titik dasar kritisisme Guru Gembul sebagai sebuah niat baik lah, saya katakan begitu. Meskipun ada banyak kekurangan. Tapi tampak di permukaan, kalau kita renungkan ada nilai-nilai positif sebagai masukan dari Guru Gembul kepada pesantren. Karena memang pesantren itu seperti yang saya sebutkan tadi, ada yang dikelola dengan pendekatan ammarah bisu, lawamah, ada yang mutmainnah, ada yang radiyah, mardiyah, sofiyah, baqiyah. Itu. Tapi bagaimana dengan Trans 7? Trans 7 itu sudah gerakan, sudah terstruktur, sudah tersistem, sudah kerja profesional, sudah tim, dan punya jejak digital yang memang suka mengekspos secara positif berita-berita yang bersumber dari Wahabi, HTI, dan juga banyak tayangan yang melibatkan para habib di Trans 7 itu. Tapi memang Trans 7 dari dulu yang berhubungan dengan kearifan lokal wisdom, berhubungan terkait dengan pesantren itu memang kurang sedap menurut saya. Nah, sekarang kena batunya Trans 7. Nah, jadi perlu dibedakan antara pandangan kritis Guru Gembul dengan ekspos destruktif dari Trans 7. Sangat berbeda. Guru Gembul itu subjektivitas personal yang mencoba ingin mengkritisi pesantren, memandang pesantren dari sisi yang lain,
yang sebenarnya ada nilai positif, meskipun banyak menimbulkan kesalahpahaman. Tapi kalau Trans 7 itu sudah gerakan, sudah terstruktur, sudah tersistem, sudah terorganisir, sudah profesional. Nah, standarnya itu sebenarnya sudah standar mainstream kalau Trans 7 itu. Sehingga dalam memberikan berita nggak boleh gegabah wong sudah standar mainstream. Nah itu bedanya Guru Gembul dan Trans 7 dalam konteks pesantren. Oke, semoga bermanfaat dan berkah. Terima kasih. Oke, teman-teman, akhirnya sudah kita simak ya terkait bagaimana komentar atau tanggapan dari beliaunya, Kiai Ubaidillah Ahmad Tamamunji. Semoga teman-teman yang menyimak video tersebut ya terkait apa yang kemudian beliau tampilkan, beliau putarkan ya, semoga teman-teman dapat mencernanya ya. Semoga teman-teman dapat mencernanya dan saya pikir ini memang penting ya, dan saya sampaikan terima kasih ya kepada Kiai Ubaidillah karena saya pikir edukasi ini memang perlu ya, artinya apa yang kemudian beliau sampaikan ini memang perlu untuk disampaikan ya, biar para netizen ini tahu ya, netizen yang berkomentar terhadap pondok pesantren, mungkin dilihat pondok pesantren itu seperti apa dan bagaimana. Anda lihatlah juga ya terkait pemaparan dari beliaunya tentang bagaimana komentar beliau ketika melihat ya atau mendengarkan terkait apa yang kemudian disampaikan oleh Guru Gembul ya. Tentu Anda tahu lah kenapa Guru Gembul terkait ini berbeda atau bahkan komentarnya seperti itu ya. Tentu teman-teman sudah banyak yang tahu. Dalam hal ini bagaimana tanggapan Anda para panjenengan semua ini, teman-teman sekalian, setelah melihat ya, mendengarkan terkait bagaimana hal yang kemudian disampaikan oleh Guru Gembul. Saya pikir banyak teman-teman yang tidak sepakat ya terkait hal-hal yang kemudian disampaikan oleh Guru Gembul. Dan ya tentu terkait hal ini perbedaan pandangan itu ya tentu ada ya. Karena memang berbeda soal pemikiran soal hal itu, kadang tidak pernah ada di dalamnya, artinya masih belum masuk ke dalamnya, artinya belum tahu ya terkait bagaimana ya hal itu ya. Mungkin soal ajaran-ajaran yang di dalamnya ya. Itu kitab itu kan ada kitab yang menjelaskan soal ya tata krama seperti itu, bagaimana tata krama kita kepada guru, bagaimana sikap kita semestinya kepada guru, hal yang wajar itu seperti apa. Itu saya pikir ngaji para santri itu luar biasa ya. Bahkan tidak hanya mengkaji itu ya, kitab yang dalam artian ya kitab-kitab tebel-tebel itu di pesantren itu dikaji saudaraku ya. Artinya syarah-syarah itu dikaji. Dan itu luar biasaan pesantren ya. Akhlak juga dididik, bagaimana tentang fikih pun juga luar biasa lah, kecintaan kepada negara juga cukup luar biasa ada, bagaimana cara bernegara di pesantren itu ada ya, kepada pemimpin ya, presiden lah ya. Dan ya di pandangan saya pesantren itu luar biasa saudaraku ya. Luar biasa, dan kita bisa lihat pemaparan dari Kiai Ubaidillah, Anda bisa pahami itu. Dari saya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, itu saja yang bisa saya paparkan di sini ya. Kurang lebihnya apabila ada kekeliruan, kesalahpahaman atau ketika ada kesalahan kata atau apalah itu yang telah saya sampaikan ya, tentang apa yang keliru, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Hanya itu, akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.